Halo semuanya, kenalin nama gue Avi. Gue ngebangun channel gue yang baru ini buat nge-share hobi dan sekaligus ngembangin juga hobi gue di dunia otomotif. Oh ya, untuk saat ini channel gue bakalan berisi tentang review atau komparasi. Dan mungkin untuk kedepannya ketika gue udah punya mobil sendiri, gue bakalan ngemodif mobil tersebut dan juga nge-share itu di sini. Untuk video pertama gue bakalan nge-compare antara Innova Reborn tipe V diesel yang tahun 2016 dengan yang sudah facelift. Untuk kelanjutannya gimana, kita langsung aja compare. Oke, jadi sesuai dengan perkataan gue yang di opening tadi, gue bakalan nge-compare antara Toyota Innova Reborn tipe V diesel dengan tipe yang sama juga, tapi yang udah facelift di tahun 2020. Untuk kilas baliknya, Toyota Kijang itu udah ada di Indonesia sekitar 40 tahun yang lalu, dan itu merupakan generasi yang pertama. Dan seiring perjalanan waktu, itu berubah menjadi Kijang Innova, dan yang sekarang ada di modelnya seperti yang di belakang gue ini. Ini merupakan generasi ke-6, dan yang di facelift di tahun 2020 ini itu merupakan generasi yang ke-6 setengah. Untuk perbedaannya, kita bakalan review satu persatu, mulai dari eksterior, interior, feature-feature, dan harganya, perbandingannya. Apakah worth it atau bagaimana? Oke, untuk kelanjutannya kita mulai sekarang. Mulai dari eksterior, Innova tahun 2016 ini menunjukkan bahwa mobil ini tuh merupakan family car yang cukup mewah ataupun elegan. Bisa dilihat dari desain lampunya yang udah menggunakan LED projector, tapi lampu besarnya masih tetap menggunakan halogen sih. Dan apa ya bilangnya, semacam semi DRL begitulah. Tapi itu bukan DRL, itu cuma lampu kecil tapi dibuat dari LED, jadi terkesan lebih mewah. Untuk perbedaan yang signifikan itu ada di grillnya antara yang 2016 dan 2020 yang sudah facelift. Kalau yang baru itu tuh bentuknya kayak gini, bentuknya tuh lebih trapesium, warnanya cenderung hitam dengan sampingnya itu ada chrome-nya. Ini tuh seperti model yang ada di Toyota Hilux yang sudah facelift juga. Sedangkan kalau untuk menurut gue pribadi ya, gue lebih prefer ke Innova yang kayak gini. Lebih simple dan luxury-nya dapat. Tapi itu balik lagi sih ke preferensi masing-masing karena selera itu relatif. Terus perbedaan yang signifikan lagi, yang kedua ada di fog lamp. Kalau untuk yang baru, bentuknya tuh kayak gini. Jadi lampu sennya itu sudah sendiri tempatnya dan fog lampnya udah ada di bawah. Sedangkan kalau untuk yang lama, lampu sen itu dan fog lamp masih tetap menyatu di tempat yang sama. Kita lanjut ke bodi yang samping. Untuk di bagian samping, sama sekali nggak ada perubahan. Yang berubah itu cuma velg. Kalau yang udah facelift sekarang menggunakan two-tone dengan model yang baru, sedangkan yang lama masih satu warna. Kalau ukuran masih sama sih, yaitu 205/65 ring 16. Setelah bagian depan dan samping, kalau untuk bagian belakang tuh masih sama aja yang tahun 2016 dan tahun 2020. Cuman bedanya kalau yang di tahun 2020, ininya tuh udah hitam, dekat platnya, dan di sininya udah menggunakan warna hitam juga. Kurang lebihnya itu aja sih untuk bagian eksterior, perbedaan yang signifikan dan yang terlihat maupun dan juga yang tidak terlihat. Mungkin selanjutnya kita akan bahas bagian mesin kali ya. Untuk di sektor mesin, yang sebelum facelift dan sesudah facelift masih belum ada perubahan. Untuk varian yang gue review ini menggunakan turbo diesel 2400 cc dengan tenaga 150 PS dan torsi 360 Nm. Sedangkan yang untuk varian bensin 2000 cc, tenaganya lebih kecil 139 HP dan torsi 183 Nm.
Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang dengan dua varian transmisi, yaitu Matic 5 percepatan dan manual 5 percepatan. Untuk konsumsi bahan bakar juga, yang diesel di dalam kota bisa mengeluarkan hasil 12,4 km per liter, dan untuk di jalan tol mencapai 18,5 km per liter. Kalau yang di Innova bensin dalam kota 9,7 km per liter, dan di jalan tol 13,6 km per liter. Itu aja sih perbedaannya untuk yang di sektor mesin. Setelah mereview atau bisa dibilang lebih ke mengkomparasi ya teman-teman, menurut gue komparasi gue yang tadi tuh masih kurang sempurna. Mohon maaf dan mohon dimaklumi juga. Untuk kurangnya gue bakalan bahas sebisa gue di dalam, sambil ngasih tahu interior dan feature-feature yang apa aja yang baru di Innova tahun 2020 dan yang nggak ada di tahun 2016. Untuk interior, yang paling signifikan berubah itu ada di layar multimedianya. Layar multimedia yang terbaru itu sudah menggunakan layar sebesar 9 inci, dan di dalam layarnya juga itu ada feature baru yang dimana ketika kita menghidupkan mobil, kita bisa tahu ini tanggal ganjil atau genap. Sangat berguna bagi pengguna yang tinggal di ibu kota. Dan juga yang kedua, di layar multimedia tersebut kita juga bisa mengetahui berapa jumlah saldo kita yang ada di kartu e-tol kita. Jadi tinggal kita tap, keluarlah ntar saldo kita berapa. Jadi kita bisa tahu dan bisa was-was kalau misalkan kita kurang saldonya, kita cek dulu lalu kita isi. Terus kalau untuk di interiornya lagi, perbedaan yang kedua itu adalah warna kulit jok. Kalau yang di 2016 cenderung warnanya lebih terang dengan motif sama yang seperti harimau atau macan itulah, garis-garis. Nah, sedangkan untuk yang 2020 sesudah facelift itu udah menggunakan warna yang lebih gelap. Jadi kalau menurut gue itu interior tahun 2020 yang facelift itu punya nilai plus lah, karena lebih gelap dan juga lebih enak aja dipandangnya. Sebenarnya ini enak juga, cuman lebih adem aja gitu kelihatannya kalau misalkan yang lebih gelap. Terus kalau untuk setir, instrumen-instrumen yang ada di sini tuh terbuat dari bahan plastik. Kalau untuk dashboard dengan plastik keras, bahan setir juga masih sama. Armrest yang ada di tengah ini juga masih sama dengan bahan kulit. Kurang lebihnya kalau untuk interior itu aja. Nah, kalau untuk feature di Innova yang terbaru juga udah menggunakan Vehicle Stability Control atau VSC. Sedangkan yang di tahun 2016 ini belum ada. Terus kurang lebihnya itu aja sih. Karena kan kita membandingkannya dengan tipe V yang 2016 dan juga tipe V yang 2020. Jadi perbedaan feature-nya itu ada dua di layar multimedia dan adanya tambahan VSC kalau yang di 2020. Sedangkan di 2016 belum ada dua hal tersebut. Kalau untuk impresi berkendaranya, mobil ini tuh setirnya bisa dibilang cukup berat. Gimana ya bilangnya? Enggak berat seperti yang kalian pikirkan. Kayak pengibaratannya begini. Kalau misalkan kita sering minum air melalui gelas plastik, terus kita meminum air dengan gelas kaca, perbedaannya kan terasa kan. Kalau kita ngangkat dengan gelas plastik akan lebih ringan, sedangkan kalau gelas kaca lebih berat. Tapi sama-sama aja, nggak terlalu berpengaruh, cuman terasa beda beratnya. Apalagi kalau misalkan buat kalian-kalian yang suka atau mempunyai mobil hatchback, crossover atau sedan, ketika membawa Innova ini pasti bakalan kerasa ini setirnya cukup berat. Nah, untuk akselerasinya 0 ke 100 gue udah pernah nyoba, itu di angka 12,1 detik dengan kondisi itu waktu itu malam, jadi cuaca yang gak panas dan tidak over sprint.
tadi yang lupa gue sampein juga teman-teman, konsumsi bahan bakar. Gue lupa nyampein itu, sorry. Untuk konsumsi bahan bakar, yang diesel ini di dalam kota itu bisa mencapai 12,4 km per liter. Sedangkan untuk di jalan tolnya bisa mencapai 18,5 km per liter. Berbeda dengan yang bensin ya. Yang bensin walaupun cc-nya cuma 2000, tidak nyampe 2500, itu lebih boros dibanding dengan yang turbo diesel. Walaupun bukan boros sih maksudnya, cuman lebih boros lah dari yang diesel. Masih tergolong irit sih, cuman ya memang lebih boros aja dari yang diesel. Kalau yang untuk varian bensin di dalam kota itu mencatat 9,7 km per liter, sedangkan untuk di rute luar kota 13,6 km per liter. Cukup kerasa sih perbedaannya teman-teman. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau memilih mobil Innova tapi mau milih yang irit, bisa milih yang diesel. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang kurang suka adanya kebisingan ataupun gas emisi yang dikeluarkan terlalu banyak, bisa memilih varian yang premium. Itu semua balik ke referensi masing-masing lagi sih teman-teman. Ada yang suka varian bensin karena nggak terlalu bergetar, nggak berisik ketika dipanasin di rumah, tidak mengeluarkan asap banyak. Ya ada plus minusnya lah dua-duanya. Lalu ngomongin tentang harga. Nah, kalau untuk harga, mobil ini tuh Innova Reborn tahun 2016 ya, tipe V diesel, berkisar di harga 280 juta sampai 320 jutaan. Bisa dicek di situs-situs jual beli mobil. Sedangkan nih, kalau misalkan yang barunya itu tuh di harga 440 juta. Bisa dilihat di situs resminya Toyota. Dan mobil yang 2016 ini pun ketika keluar dulu harganya 400 jutaan juga. Cuman beda belasan juta lah. Ngomongin soal harga, itu balik lagi juga ke kalian masing-masing, tergantung budget. Kalau misalkan budget kalian belum cukup untuk membeli mobil baru, mobil Innova baru, kalian juga udah bisa beli Innova yang bekas seperti ini, Innova Reborn tipe V diesel tahun 2016. Karena sensasi berkendara yang sama, output tenaganya sama, cuman yang membedakan tadi di eksterior dari grill, terus di velg, terus juga di feature-nya. Tapi kalau menurut gue sih, misalkan kalian memang belum punya budget yang cukup, ini tuh sangat worth it, sangat worth it untuk dibeli Innova yang second tahun 2016. Tapi kalau misalkan emang kalian udah punya budget yang cukup, nggak ada salahnya untuk membeli yang terbaru, karena yang terbaru juga memiliki fitur-fitur seperti VSC off, terus layar multimedianya bisa ngebantu kita buat ngecek saldo, mengingatkan ganjil genap. Ya ada plus minusnya lah dua-dua. Jadi kesimpulannya teman-teman, Innova Reborn sebelum facelift dan sesudah facelift bisa kita bilang cukup sama dan ada plus minusnya. Kalau gue pribadi, untuk eksterior gue lebih prefer yang 2016 sebelum facelift. Terus, tapi kalau untuk feature, gue lebih milih di yang sesudah facelift. Begitu juga dengan interiornya, karena warnanya lebih gelap, lebih adem aja menurut gue. Yaitu selera lagi sih, balik ke diri masing-masing. Dan yang kedua, mobil ini tuh bener-bener masih worth it untuk kalian pertimbangkan.
dengan perbedaan harga antara yang baru dan yang bekas ini bisa mencapai 150 jutaan. Kalian bisa nge-save 150 juta untuk ke hal-hal yang lain. Ya itu juga balik ke preferensi masing-masing juga sih. Ada orang yang suka mobil baru, ada juga orang yang tidak mau membeli mobil baru. Oke teman-teman, jadi gue rasa itu aja untuk video pertama gue, yang menurut gue masih jauh dari kata sempurna. Entah itu di audionya, atau pengambilan gambarnya, atau mungkin cara bicara gue. Karena gue bicara balapan dengan durasi, jadi gue terburu-buru kesannya. Dan reviewnya pun masih belum seperfect atau reviewer yang lain. Mohon maaf dan mohon dimaklumi, karena ini juga gue masih belajar dan video pertama. Tapi kedepannya gue bakalan belajar terus, sehingga bisa berlatih bicara gue, terus melatih pengetahuan gue juga tentang mobil-mobil yang lain. Jangan lupa follow IG gue di @mhdyavi, dan like, comment, share video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe nih, karena subscribe itu gratis, dan subscribe lo juga yang ngebantu gue buat ngembangin channel ini. Gue rasa itu aja dari gue. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Peace.